Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ferry Sandi Syaputro. Oke, di video kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita menggunakan Microsoft Visual Basic 6.0. Jadi di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial, yaitu membuat program penerimaan kas. Seperti yang kita ketahui, di dalam latihan sebelumnya kita ada penjualan kredit ya, sehingga customer mempunyai hutang. Maka untuk latihan kali ini kita akan membuat pelunasan hutang dari customer. Dengan kata lain, kita akan menerima kas dari customer yang sudah melakukan transaksi sebelumnya. Oke, sebelum kita mulai membuat projectnya, ada beberapa langkah yang harus ditempuh agar menjadi sebuah program yang tersusun rapi. Jadi untuk langkah-langkahnya yaitu, yang pertama, kita copy paste saja file latihan 17 kemarin ya. Kita buka, di sini kemarin saya menggunakan ini, kita copy paste saja. Copy, paste. Kemudian ini kita rename foldernya yaitu project 18. Kemudian kita cek. Kemudian masuk ke database ya. Dan kita akan membuat tabel baru yaitu tabel penerimaan kas. Oke, langsung saja kita buka database-nya. Create table, klik kanan design view, ganti menjadi tabel penerimaan kas. Oke, untuk susunan tabelnya yang pertama faktur, kita copy paste. Untuk ini short text saja. Kemudian yang kedua tanggal, kita copy paste. Ini date atau time. Kemudian selanjutnya ada nomor customer, kita copy paste. Ini short text. Kemudian untuk indeksnya kita yes karena menggunakan for region key. Kemudian selanjutnya ada nama customer, kita copy paste. Ini juga short text. Kemudian terakhir ada jumlah pembayaran, kita copy paste. Ini number. Oke, setelah itu view desain ya saja. Ada faktur, tanggal, nomor customer, jumlah pembayaran. Oke, berikutnya jangan lupa klik save, kita close. Kita akan membuat form penerimaan kas. Oke, kita buka terlebih dahulu projectnya. Caranya klik kanan, add form. Karena di sini saya sudah membuat form yang akan kita gunakan, saya akan buka saja di folder yang sudah saya siapkan. Jika kalian belum membuat form, kalian membuat form baru saja ya. Kemudian aplikasi keuangan 2 saya taruh di sini. Kemudian mana ini kayaknya ya, open, kita cek seperti ini ya. Kemudian karena di sini ada codingnya, kita hapus saja. Oke, untuk formnya kita lihat di sini saya mempunyai label, saya beri nama LPL faktur. Kemudian ada sebuah tombol yaitu CMD new, kemudian ada label tanggal, kemudian ada text box nomor customer, TXT nama customer, kemudian TXT alamat customer, dan TXT kota customer. Kemudian untuk rincian saldo hutang, di sini saya mempunyai tabel TXT saldo hutang, bukan tabel ya, yaitu text box. Kemudian di sini ada text box dibayar, kemudian di sini terakhir yaitu TXT sisa hutang. Kemudian di sini untuk tombolnya ada CMD simpan, CMD batal, dan comment 1 atau untuk close. Oke. Setelah kita membuat form penerimaan kas, kemudian langkah berikutnya kita cek di modul. Di modul ini kita sudah membuat sampai tabel penjualan kredit, maka kita akan menambahkan untuk tabel penerimaan kas.
kita copy saja, paste, kita ganti menjadi RS penerimaan kas. Oke, sorry, dan ini juga kita copy ya, copy, paste, ini kita ganti menjadi sama dengan new, dan di sini ganti menjadi set seperti ini. Oke, kemudian kita save. Langkah berikutnya kita cek. Setelah kita membuat form penerimaan kas, kita akan membuat kelas coding ya, yaitu kosongkan dan cari data customer. Kita cek untuk penerimaan kas, kita double klik di sini. Sebelumnya saya sudah menyiapkan codingnya, itu yang ini. Hal yang pertama kita lakukan yaitu membuat kelas kosongkan. Kita copy saja, kemudian paste, kemudian juga membuat kelas cari data customer. Kita cut saja biar tidak mengganggu. Cari data customer di sini, saat kita double klik di nomor customer ini, saat datanya ada akan muncul, jika tidak ada maka akan muncul message box ya. Makanya kita akan mencari data customer lewat dari txt nomor customer ini. Berikutnya kita akan pembuatan coding full. Oke, sebelum membuat coding full kita cek. Jadi saat pertama kali form ini ditampilkan, kita klik kanan, project 1 properties, pilih penerimaan kas. Oke, saat pertama kali form ini dijalankan seharusnya bukan set fokus di new ya, melainkan di sini, dan ini juga kosong, ini juga menampilkan tanggal. Oke, langsung saja masuk di bagian form yang kosong, double klik, kemudian load ini kita ganti menjadi activate. Kita masukkan coding, kita cut, paste, kemudian untuk load juga kita isi kosongkan. Paste, kita cek apakah sudah berjalan. Nah, sudah berjalan ya di sini. Oke, berikutnya saat tombol ini diklik atau diketik, seharusnya memunculkan nomor faktur ya di sini. Oke, kita cek. Ini belum muncul ya. Kita kasih coding terlebih dahulu. Double klik. Masukkan kode berikut, yaitu yang ini. Kita cut saja. Codingnya itu sama ya dari latihan-latihan kemarin. Oke, seperti ini. Kita jalankan. New sudah muncul ya, yaitu JKM001, karena kita lihat di database untuk penerimaan kas belum ada datanya, makanya kita akan mulai dari JKM0001. Oke, berikutnya saat kita ini jalan, apakah tanggal ini sudah masuk atau belum, kita cek. Sudah masuk ya. Oke, saat kita ketik nomor customer di sini, jika ada datanya maka akan memunculkan nama customer, alamat customer, dan kota beserta saldo utangnya ya. Oke, caranya double klik, kemudian kita pilih keypress, memasukkan coding, yang ini kita cut saja, paste, kita cek new C001. Oke, ada C02, ada C03, ada
4 ada 5. Oh, kalau 5 belum dibuat ya customer yang kelima, tidak apa-apa. Maaf, kode kasir belum terdaftar. Ini seharusnya maaf kode customer. Kita ganti di sini. Copy paste. Oke. Kita cek C005. Maaf, kode customer belum terdaftar. Oke. Berikutnya seharusnya ini juga txt nomor customer .text sama dengan kosong. Saat tidak ada datanya, customernya juga akan kosong kembali. C005. Oke, nah sudah kosong ya. Oke, sudah benar, kita save. Saat sudah ada datanya, kemudian ada saldo hutang. Saat kita mengisi dibayar, maka untuk sisa hutang diperoleh dari saldo hutang dikurangi dibayar. Caranya double klik, txt dibayar change ini kita ganti menjadi keypress. Masukkan coding yang ini, kita cut saja, paste, kita jalankan. New C001 135.000, misal dibayar 35.000, enter. Sisa hutangnya yaitu 100.000. Kemudian set fokus di tombol simpan ini. Untuk tombol simpan belum ada codingnya ya. Oke, kita isi coding, double klik. Sebelumnya saya sudah siapkan yang ini, kita cut saja, paste. Jadi saat tombol simpan ini diklik, pertama kita melakukan validasi. Label faktur harus terisi, label tanggal juga harus terisi, txt nomor customer juga harus terisi, txt nomor customer juga harus terisi, saldo hutang juga harus terisi, dibayar juga harus terisi, dan sisa hutang juga harus terisi ya. Artinya tidak boleh kosong. Kemudian saat sudah terisi semua formnya, ada dua langkah. Langkah pertama yaitu simpan ke dalam tabel penerimaan kas. Kemudian langkah yang kedua, kita akan mengurangi saldo hutang customer karena kita akan melakukan pembayaran hutang. Oke, seperti biasa untuk simpan ke tabel penerimaan kas, kita menggunakan perintah insert into tabel penerimaan kas dengan diisi dari tabel faktur, tanggal, customer, nama customer, dan txt dibayar. Kemudian untuk mengurangi saldo hutang ini kita melakukan update data ya yang ada di dalam tabel customer, dimana kita set saldo hutang itu dari RS saldo hutang. RS saldo hutang ini dari tabel customer dikurangi txt dibayar. TXT dibayar itu yang ini, seperti itu. Kemudian kita kosongkan apabila perintah sudah dijalankan. Kita cek new, nomornya misal customer C001 135.000, dibayar 35.000. Kita cek ya apakah nanti customer yang pertama sisa hutangnya ada 100, kita simpan. Oke, kita cek di customer ini. Sebelumnya kita atur di form customer. Oke, jalankan, kita double klik, sudah benar ya 100.000, tadi 135.000, kemudian kita membayar hutang 35.000, maka untuk saldo hutang sekarang yaitu 100.000. Oke, untuk tombol cancel ini kita panggil kosongkan saja. Kemudian untuk close kita kasih unload ini. Oke, setelah program penerimaan kas sudah berjalan semua, berikutnya ini kita hapus saja ya karena codingnya sudah berjalan, dan save. Berikutnya yaitu pembuatan laporan data customer. Untuk pembuatan laporan data customer itu caranya sama ya di video saya, yaitu part 28. Jadi untuk laporan di sini kita akan membuat dua kali laporan ya. Yang pertama laporan data customer, dan yang kedua yaitu laporan penerimaan kas.
Untuk langkahnya kita cek. Klik kanan pada form ini, add, kemudian pilih data environment. Kemudian untuk data environment ini name-nya kita ganti DE, enter. Connection 1 juga kita rename menjadi CONN, enter. Kemudian CONN ini kita klik kanan, properties. Kemudian pilih Microsoft Jet 4.0, next. Kemudian pilih database-nya, yaitu di di dokumen, kemudian di project 18, kemudian ini open, test connection, oke. Sebelumnya untuk nama database-nya database 17 tidak apa-apa ya, tidak usah dikhawatirkan. Kemudian oke. Berikutnya CONN ini kita klik kanan, add comment. Comment pertama name-nya kita ganti menjadi T customer, enter. T customer ini klik kanan, properties, pilih tabel, kemudian pilih tabel customer, apply, oke. Berikutnya kita membuat sebuah data report. Klik kanan, add data report. Oke, kita perbesar. Sebelumnya di sini kita atur data source-nya yaitu DE, data membernya yaitu T customer. Untuk data report yang pertama yaitu kita mencoba untuk membuat laporan customer. Klik kanan, insert control label. Label ini kita ganti captionnya, laporan data customer. Kemudian fontnya pilih bold 12, oke. Kemudian height-nya menjadi 300, oke. Untuk lebar ini usahakan 16 atau 13 petak ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 petak. Oke, segini. Oke, berikutnya klik kanan, insert control label. Kemudian label pertama kita isi. Kita cek ya di database tabel customer. Oke. Kita cek rekamannya masih jalan kan? Oke, masih jalan, aman. Customer ini kita desain view, oh ada nama customer, kita masuk lagi di data report. Caption ini kita ganti menjadi nomor customer, oke. Nomor customer ini satu saja, kemudian ada nama customer, kita copy, klik kanan, paste, enter. Ini 2 saja, oh kalau nama mungkin 3 ya. Oke, berikutnya kita atur alignmentnya yaitu right atau left saja, nggak apa-apa. Oke, kemudian lagi alamat customer kita copy, paste. Oke, lagi cek kota customer, kita copy, paste, enter. Oke, berikutnya sepertinya untuk alamat 3 ya, kita klik kanan, label. Oke, ini geser ke atas. Label ini nama kontak, kita copy, paste,
Oke, kita perkecil, buat lagi telepon. Oke, lagi saldo utang. Oke, 1 2 3 4 5 6 7. Oke, ada 7 ya headernya. Kita atur back colornya, ganti ini untuk for colornya, warna hurufnya putih. Oke, kemudian border style, oh sebentar, back stylenya kita Q. Oke, kita close saja. Berikutnya kita masukkan datanya, klik kanan, insert control text box. Ini kita seginikan, terus data member kita isi the customer, data fieldnya yaitu nomor customer, copy paste, kita copy paste. Untuk ini usahakan antara atas dan bawah itu sama ya. Untuk data fieldnya yaitu nama customer, paste, ini alamat, paste, ini kota, paste, nama kontak, paste, telepon, paste, ini saldo utang. Oke, kita cek ya di kanan. Sebelumnya kita save dulu, yes, save. Klik kanan, project 1 properties, kita pilih data report 1. Oke, apakah sudah masuk datanya? Oh, ini harus di close. Sudah masuk ya, kita ulangi, sudah masuk. Oke, supaya tampilannya lebih bagus, untuk ini pada bagian Windows State-nya maximize, jalankan, sudah masuk ya. Jadi untuk laporan data customer sudah kita buat. Berikutnya kita cek pembuatan laporan penerimaan kas, sama, masuk ke DE ini, kemudian CON ini kita klik kanan, add comment ini kita ganti menjadi T, penerimaan kas. Oke, ini klik kanan, properties, pilih tabel, kemudian penerimaan kas, apply. Oke. Berikutnya sama, kita buat data report baru add data report, dapat besar saja, klik kanan, insert control label captionnya yaitu ganti menjadi laporan penerimaan kas. Oke, kita perpanjang, fontnya ganti bold. Oke, berikutnya untuk headernya klik kanan, control label, kita cek di bagian tabel penerimaan kas. Oke, faktur, kita copy dari sini. Oke,
kemudian ada tanggal, kita copy, klik kanan, insert label, paste. Oke, seperti ini ya. Berikutnya ada nama customer, kita copy, oke, paste. Ini 2 saja, kemudian label lagi, nama customer itu 3 ya, kita copy, paste. Kemudian lagi jumlah pembayaran 3 saja, kita copy, terus paste. Oke, seperti ini. Seperti biasa kita atur headernya, back color ini kita ganti, misal ini pilih opaque, kemudian for colornya putih. Oke, sebelumnya kita atur ya, kita klik bagian di abu-abu ini, kemudian data source ini kita pilih DE, data membernya yaitu T penerimaan kas, kemudian klik kanan, insert control text box. Oke, member ini kita isi penerimaan kas, kemudian data fieldnya faktur, kita klik kanan, copy, paste. Ganti tanggal, paste lagi, oke, ganti nomor customer, paste lagi, nama customer, dan terakhir yaitu jumlah pembayaran. Oke, kita perkecil, kita cek apakah sudah masuk. Pilih data report 2, jangan lupa untuk ini klik bagian abu-abu, kemudian Windows State-nya pilih maximize, kita cek sudah masuk ya. Laporan penerimaan kas tadi 35.000. Baik, untuk laporannya seperti ini, kita save dulu. Langkah berikutnya kita akan memanggil laporan tersebut melalui menu di laporan ya, pada bagian sub menu laporan data customer, dan kita buat lagi untuk laporan penerimaan kas. Klik kanan menu editor, untuk transaksi ini tambahkan insert, kemudian ketik penerimaan kas, kemudian namanya SM penerimaan kas. Oke, berikutnya di laporan juga sama, insert laporan penerimaan kas, ini namanya diisi sembarang saja. Oke, kemudian klik OK, kita cek sudah masuk ya penerimaan kas, dan pemeliharaan data, untuk laporan data customer juga sudah masuk. Oke, langkah berikutnya kita akan mengkoneksikan ya, kita panggil form-formnya lewat dari menu-menu laporan. Oke, di transaksi juga kita akan panggil untuk form penerimaan kas. Caranya yaitu kita klik menu laporan, kemudian pilih laporan data customer, kita klik, masukkan coding yaitu ini, kita copy, paste. Untuk RS ini kita ganti .rs
Oke, customer kita copy, paste, untuk data report customer, yaitu data report 1 kemudian ini paste. Kemudian untuk laporan penerimaan kas kita klik paste, ini kita copy, paste. RS ini kita ganti .rs type penerimaan kas, kita copy, paste, ini ganti menjadi 2, kemudian ini paste. Oke, kita coba ya. Data kita pilih MDI form. Oke, kita jalankan. Pertama kita lakukan transaksi penerimaan kas terlebih dahulu. Oh, belum ya untuk penerimaan kas. Kita copy dari sini, copy, paste. Form penerimaan kas, copy, paste. Sebelumnya untuk penerimaan kas ini kita file, save from as, save. Oke, kita jalankan. Kita muncul CKM002, C002, kita isi misal berapa ini, 800.000. Maka untuk customer kedua sisa hutangnya yaitu 415, kita save, terus kita cek kedua 415 sudah benar ya. Kita juga cek di bagian penerimaan kas juga sudah masuk 800.000. Oke, mungkin untuk tutorialnya sampai di sini saja. Semoga kalian dapat memahami dan mempraktikkan langsung. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.